Selamat siang adik-adik. Nah, Lause senang sekali nih bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Wah, sepertinya adik-adik sudah siap nih ya untuk beribadah. Lause sudah melihat adik-adik sudah bersemangat. Wah, terus pakaiannya juga sudah rapi-rapi nih. Wah, pasti semuanya sudah tidak sabar ya mau bersekutu dengan Tuhan kita. Nah, namun sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Tuhan tolong kami, agar kami dapat bersuka cita, dapat memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya nanti. Tolong Tuhan, agar kami dapat serius mengikuti ibadah ini, tidak bermain-main, dan kami boleh mendapatkan hal yang indah daripada Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Nah, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan atas kalian semua. Adik-adik, sudahkah engkau siap untuk beribadah? Ayo, langsung mengajak kalian menaikkan sebuah pujian. Pujian ini adalah pujian tentang cinta kepada Tuhan. I love you Jesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mencintai, mengasihi adik-adik kita semua. Ayo adik-adik, kita naikkan pujian ini, langsung mengajak adik-adik bangkit berdiri dulu. Yuk, semuanya berdiri dan kita akan naikkan pujian ini. Jangan lupa ikuti gerakannya ya. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. I love you, Father. Deep down in my heart. I love you, Father. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. I love you, Spirit. Deep down in my heart. I love you, Spirit. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Adik-adik, di belakang background Lause ada tulisan blessed, artinya diberkati. Adik-adik sekalian, engkau dan aku, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Kita diberkati bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain? Adik-adik sekalian, kita naikkan sebuah pujian. Yesus menginginkan daku. Masih ingat bukan? Yuk, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Antoni. Adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama terlebih dahulu menaikkan sebuah pujian, yang mana pujian ini diinspirasikan dari Mazmur nomor 133, berbicara tentang persaudaraan yang rukun, yang erat, bersatu di dalam Tuhan. Adik-adik sekalian, yuk kita belajar pujian ini, kita nyanyikan bersama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kekurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya, Betapa indahnya dan betapa eloknya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya betapa indahnya dan betapa eloknya betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kekurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kekurapan di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk beribadah bersama. Berkati sebentar kami mau belajar dari kisah Menara Babel. Kiranya Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar tentang cerita Menara Babel. Ya. Minggu lalu kita belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Di mana karena manusia begitu jahat, dan Tuhan dengan kesabarannya ketika Nuh membangun bahtera itu, banyak orang masih nggak mau percaya sama apa yang disampaikan oleh Nuh. Akhirnya yang selamat ya hanya Nuh dengan keluarganya. Tapi kemudian Tuhan memberkati keluarga Nuh supaya mereka berkembang biak.
bertambah banyak. Dan sekarang di dalam kisah Menara Babel, manusia itu sudah menjadi banyak kembali. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar nih ya, kenapa peristiwa Menara Babel ini menjadi penting sekali. Karena ini mengingatkan bagaimana manusia kecenderungannya adalah berdosa. Ya, memang Tuhan sudah menyelamatkan Nuh dengan keluarganya. Nuh percaya sama Tuhan. Tapi manusia semakin kesini itu mereka itu berpikir bahwa aku bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, makanya kemudian mereka bersama-sama berkumpul di sebuah tempat. Ya, nah Kak Antoni mau baca ini dari Kejadian 11 ayat 1. Di situ dikatakan dalam permulaan cerita Menara Babel ini, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, ini menjadi sebuah pembuka yang penting adik-adik. Karena manusia di situ adalah manusia yang masih hidup di dalam satu kesatuan. Dan itu dibuktikan melalui bahwa mereka itu hanya punya satu bahasa. Dan juga hanya punya satu logat. Hari ini banyak sekali bahasa, ya. Banyak sekali juga logat. Dan mungkin terkadang kita yang baru pertama kali dengar logat orang dari daerah tertentu, mungkin kita akan bertanya, "Hei, kok logatmu seperti itu?" Atau mungkin kita berpikir, "Wah, itu cukup menarik ya." Ya, itulah keanekaragaman yang ada hari ini. Tapi pada waktu peristiwa Menara Babel, mereka hanya satu bahasa dan satu logatnya. Jadi sebenarnya manusia pada waktu itu mereka lagi hidup bersatu. Mereka akrab, mereka temenan, ya. Tapi sayangnya mereka bersatu justru untuk menunjukkan diri mereka hebat, ya. Makanya mereka berkumpul bersama, lalu mereka berpikir, apa ya yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa kita ini manusia yang hebat. Lalu mereka sepakat, "Hey guys, mendingan kita bikin sebuah kota." Lalu kemudian di kota itu ada sebuah menara yang tinggi sekali dan di mana sampai ke langit. Ya, di situ dikatakan nih, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke bumi." Kenapa sih mereka ingin membuat menara yang sampai ke langit? Karena langit itu adalah gambaran tahta Tuhan, di mana Tuhan itu berada di atas kita. Kita hidup di bumi dan Tuhan berada di atas kita. Nah, mereka ingin sama seperti Tuhan atau mereka ingin melebihi Tuhan. Makanya mereka membangun menara. Mungkin mereka pikir gini ya, oke, nanti kita akan bangun menara yang sangat tinggi sekali dan mungkin nanti kita akan ketok pintu rumahnya Tuhan. Tok, tok, tok. "Tuhan, hei, lihat nih, yang kami bangun lebih tinggi, lebih hebat," ya. Wah, ya itulah apa yang ada di pikiran manusia. Lalu kemudian ada satu hal yang menarik adik-adik, ya. Di situ dikatakan, "Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu." Ya, ada kata turunlah. Turun berarti Tuhan itu berarti berada di atas, lalu kemudian dia turun untuk melihat menara yang katanya itu sampai ke langit. Jadi seolah-olah ingin kayak Tuhan tuh pengen ngajak gini loh. "Yeay, katanya kamu udah bangun menara sampai ke langit. Mana katanya udah tinggi banget ya." Tapi kayak Tuhan tuh seolah-olah sampai, "Aduh, mana sih yang katamu tinggi? Aku harus sampai turun nih ngeliatnya. Seolah-olah yang kamu bilang tinggi itu tuh belum ada apa-apanya." Ya itu betul, ya. Jadi bagi mereka tinggi, tapi Tuhan tuh harus turun lalu kemudian melihat,
Oh, ini toh yang mereka bangun. Oh, ini toh yang katanya tinggi itu. Oh, ini toh yang katanya hebat itu. Ya, ternyata Tuhan harus turun. Ya, itu artinya apa yang dibangun manusia nggak ada apa-apanya, adik-adik. Ya, jadi kita tuh seringkali berpikir gini loh. Kita tuh dengan segala kehebatan kita, ya, sama seperti orang-orang di Menara Babel itu. Mereka pikir apa yang mereka bangun itu sudah sangat hebat. Padahal nyatanya bagi Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Karena memang beda, kita dengan Tuhan tuh berbeda. Kita adalah manusia, kita adalah ciptaan, kita yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan adalah pencipta. Jadi derajatnya itu lebih tinggi. Ya, posisinya itu lebih tinggi. Kita di sini di bawah, Tuhan mah tinggi di atas ya. Nah, kita seolah-olah ingin sama seperti Tuhan atau bahkan melebihi Tuhan. Nggak bisa, adik-adik. Ya, kita manusia yang terbatas. Sedangkan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi dari cerita Menara Babel itu ingin mengajarkan kepada kita sebagai manusia nggak boleh sombong. Kita sebagai manusia, kita nggak boleh ya merasa diri kita hebat, ya, atau kita egois, nggak boleh. Kenapa? Karena hidup ini ada Tuhan yang jauh lebih hebat dari kita. Antoni ingat apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika dia menunjuk kepada Yesus, dia mengatakan bahwa Yesus tuh harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Nah, Yohanes Pembaptis tuh tahu diri, dia sadar, oh iya ya, aku ini siapa? Aku nggak ada apa-apanya dibandingkan Yesus. Nah, sama, kita sebagai manusia, kita harus sadar, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita, adik-adik. Ya, ingat itu, kita harus belajar rendah hati. Dan kita harus belajar percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa, tetapi dia juga mengasihi kita. Lalu apalagi yang bisa kita pelajari? Adik-adik lihat di dalam cerita Menara Babel, manusia itu bersatu dan apa yang mereka, maksudnya kesatuan mereka itu mempunyai kuasa yang luar biasa, mempunyai dampak yang luar biasa. Mereka bisa membangun sebuah kota dan menara yang sangat hebat. Ya. Tapi sayangnya memang mereka bersatu untuk melakukan dosa. Antoni jadi ingat Tuhan Yesus pernah berdoa kepada murid-muridnya supaya mereka bersatu. Dan bukan hanya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita. Dia bilang gini di dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Dan bukan untuk mereka ini saja, maksudnya murid-murid, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Ya, supaya mereka semua menjadi satu. Dan tujuannya adalah supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi, persatuan itu menjadi sangat penting adik-adik di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tapi kita bersatu bukan untuk melakukan dosa, tapi kita bersatu untuk hidup menjadi berkat. Mulainya dari mana? Sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita butuh Tuhan. Kalau kita mengalami kesusahan, kita harus berdoa. Kita harus terus-menerus mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kita harus bersatu dan ingat ada Tuhan yang memampukan kita. Supaya hidup kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada.
di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada, kita bisa jadi berkat. Karena kita mau sama-sama bersatu. Bersatu berarti kita juga melihat orang lain yang berbeda, bukan untuk menghina atau melecehkan atau merendahkan. Tetapi kita bersatu karena kita tahu kalau kita hanya sendirian, nggak ada kekuatan. Tapi ketika kita bersatu, ada kekuatan yang luar biasa. Dan kita mau menjadikan dunia ini supaya mereka itu mengenal kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berjuang. Dan jangan contoh tuh orang-orang di Menara Babel. Tapi biar kita hidup rendah hati dan kita mau sama-sama bersatu supaya dunia mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan supaya kami belajar bersatu untuk menjadi berkat. Hari ini kami belajar dari kisah Menara Babel supaya kami jangan sombong. Supaya kami juga mengingat bahwa ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami terus belajar percaya kepada Tuhan. Dan kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seru dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, agar Tuhan berikan hikmat sebagai penjabat negara untuk mengatasi pandemi COVID-19, dan pandemi ini dapat segera berlalu sehingga kehidupan kami dapat menjadi lebih baik. Saya juga berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, agar anak-anak sejak muda mau menginjil sesama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Pada hari ini kita memiliki kesempatan untuk membawa persembahan kita. Kalau dulu orang membawakan persembahan hewan yang dikorbankan, namun sekarang korban syukur itu berupa
kata-kata puji-pujian kepada Tuhan dan hidup kita kepadanya. Adik-adik sekalian, maukah engkau membawa persembahan bukan hanya uang, tapi hidupmu bagi Tuhan? Ayo kita bawa persembahan kita sambil menaikkan pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku.
mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa syukur kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, ikutin Lause ya. Semuanya berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih pada hari ini kami memiliki kesempatan membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan persembahan ini, dan tolong kami supaya hidup kami boleh merupakan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskanlah kami ya Tuhan, tolonglah kami. Terima kasih Tuhan juga sudah memimpin kami dalam kebaktian sekolah minggu. Kami belajar bahwa kami perlu rendah hati. Kami perlu meninggikan Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu mewartakan kepada orang-orang sekeliling kami pada dunia ini bahwa Yesuslah Tuhan, bahwa Tuhanlah juru selamat. Tidak ada jalan lain, hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tolong kami ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini ada acara istimewa di mana GKI Agape, gereja kita, merayakan Hari Parents Day atau Hari Orang Tua. Pada kesempatan ini, adik-adik, coba gunakan waktu untuk menyatakan kasih kalian, cinta kalian kepada papa mama. Lause-lause sudah kirimkan mungkin video membuat satu aktivitas. Nah, adik-adik, coba bikin dan berikan ucapan selamat kepada papa dan mama. Pada kesempatan ini teman-teman kita akan menaikkan sebuah pujian, nyanyian bagaimana menghargai papa dan mama yang telah melahirkan, membesarkan, dan membimbing, mendidik kita. Adik-adik sekalian, kita perhatikan, kita simak baik-baik pujian ini, dan nanti selesai kebaktian, selesai kelas aplikasi, adik-adik bisa menyampaikan ucapan selamat hari papa mama kepada papa mama kalian yang ada di rumah. Ayo kita saksikan bersama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk papa tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama dan papa. Hanya nyanyikan senandung dari hatiku tanpa bahan, hanya sebuah lagu sederhana, lagu cinta untuk mama bangga. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk papa tersayang.
Kita sudah di akhir acara sekolah minggu pada hari ini, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Adik-adik sekalian, nanti kalian akan bergabung dalam kelas aplikasi seperti biasanya. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu dan menuntunmu. Tuhan yang membimbing dan menyertaimu. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.